Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Takmir Masjid Salahuddin, CEO, ini sahabat saya, senior saya, sholat subuh berjamaah, dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat khususnya yang hadir pada jamaah subuh pada pagi hari ini di Masjid Salahuddin Puri Suryajaya, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim sekaligus mengerjakan sholat malam berjamaah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan juga kita saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan kita semuanya ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, tambah ikhlas dalam hidupnya, dan insya Allah tambah berkah. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah disampaikan, jadi tema pagi hari ini adalah menggapai kualitas hidup Islami, ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini, ya. Saya lihat Bapak Ibu saudara sekalian luar biasa. Kualitas hidup itu 5, ya. Secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan ekonomi. Nah, ini yang penting, ya. Jadi umat Islam tidak boleh males, umat Islam tidak boleh sakit-sakitan, ya. Makanya sholat itu salah satu gerakan olahraga yang paling top. Nah, apalagi subuh, apalagi nanti pulangnya kena sinar matahari pagi hari antara jam 6 sampai jam 8. Itu tulangnya akan padat, tulangnya nggak akan keropos. Apalagi ibu-ibu, ya, banyak osteoporosis, ya. Ibu-ibu paling mudah kena osteoporosis. Ternyata penyebabnya apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Jengkel, nggak enak, nggak cocok sama suaminya, benci atau jengkel sama putra-putrinya, itu mengeluarkan hormon yang namanya kortisol, hormon perusak, dan itu memakan tulangnya. Munculkan diabetesnya, munculkan darah tingginya, hormon perusak. Makanya penelitian terbaru banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Kalau suami sakit, suami kena, biasanya suami itu egois. Maka yang egois diturunkan, yang cerewet dikurangi, maka terjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Panjenengan bapak-bapak kadang-kadang egois. Kalau panjenengan tidak pengen kena diabetes, tidak pengen kena darah tinggi, kalau istrinya pendapatnya bagus ya diterima. Orang pengen bahagia itu harus bisa menerima pendapat orang lain, bukan memaksakan pendapatnya. Makanya orang yang kualitasnya masih keduniawian, kedonyan, orang itu salah satunya ngototan. Kalau dijak ngomong, ayo, itu kedonyan orang. Orang yang kualitas hidupnya Islami itu ngalah. Kalau ada orang bicara, padahal enggak tahu apa-apa sebetulnya. Ini harus bisa membedakan. Panjenengan sehat semuanya, ya. Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah saja itu tensi tidak mau naik, kolesterol tidak mau naik.
diabetes tidak mau kumat. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Makanya orang sering mengeluh, wah, aduh, kurangi nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mohon maaf, seperti kondisi Indonesia seperti ini hanya dua penyebabnya, kurang bersyukur dan banyak bertengkar. Selama Indonesia bertengkar, yang datang adalah musibah, bencana, kesulitan. Tapi kalau kompak seperti jamaah Salahuddin ini, yang datang adalah barokah, rezeki dan kenikmatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatannya sepele, ini yang namanya activity spiritual quotient. Sepele, tapi dampaknya terhadap kesehatan, tensi tidak mau naik seret turun. Apalagi ditambah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dua kata itu sering diucapkan, orang itu jauh dari semua penyakit. Karena hatinya tenang, penyakit itu 70-80% penyakit itu dari hatinya. Orang sakit apapun kalau hatinya tidak dirubah, jangan harap bisa baik. Kausannya di hati. Darah tinggi, ngototan, langsung stroke dia. Ya, apalagi yang batin, ada masalah tidak diselesaikan. Alung seperti Pak tadi CEO-nya mengatakan, apa adanya aja, ayo ngajak anak-anak keluar itu daripada diempet. Orang kalau ada masalah tidak cocok diempet, disimpan, itu resikonya jantung. Tahu-tahu mati. Jadi serba repot. Makanya Rasulullah mengajari tengah-tengah sajalah, yang sedang-sedang. Berlebihan itu tidak bagus. Dari sisi kesehatan, gemuk bagus Pak Agus, bagus, makmur. Kegemukan itu 32 penyakit di belakang orang kegemukan. Kurus bagus Pak Agus, bagus. Kekurusan, cacingan, kurang gizi. Pinter bagus Pak Agus, bagus. Keminter tidak bagus. Apalagi minteri koncone, gak bagus. Kepinteran risiko kanker otak, mulai banyak orang mikir terus. Lama-lama pusing, banyak kanker otak yang meningkat. Alhamdulillah. Wong hidup itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan, semua milik Allah. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan, beres. Titipan. Makanya otak kita juga harus seimbang. Tapi yang sering muncul otak kiri, jarang otak kanan dipakai. Otak kanan ini otak kebahagiaan, senyum, ngalah sama istrinya, ngalah sama anaknya, tambah tua, tambah wise, tambah bijaksana. Banyak orang tambah tua, tambah ngototan, tambah tidak mau kalah. Ayo. Banyak. Harusnya, iya. Tambah tua itu tambah banyak dosa, bukan tambah bener. Makanya harus tambah tua, tambah banyak istighfarnya. Itu karena egonya. Makanya tambah tua harus tambah wise, tambah bijaksana, tambah istiqomah. Banyak saya melihat suami istri tambah tua, istrinya tidur di depan, suaminya di gudang belakang. Akhirnya apa? Dua-duanya sakit. Yang satunya suaminya kena stroke, istrinya kena kanker. Tidur diamben sendiri-diri baru gandengan gini. Kenapa waktu sehat ini kok enggak rukun? Sholat berjamaah, ke masjid sama putra putri cucunya, seperti anjuran tadi dari Suara Muslim itu. Bagus, itu kualitas. Nyalahkan orang lain. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum engkau dikoreksi Allah besok. Makanya enggak usah suka ngoreksi orang lain. Apalagi menyatakan orang lain kafir dan lain sebagainya. No. Makanya kuncinya umat Islam kalau pengen kualitas bagus,
maka akhlaknya harus mulia. Bukan titelnya, akhlaknya. Selalu menghormat orang, ya, takut kepada Allah. Indonesia saat ini tidak takut sama Allah, takut sama KPK. Kedua, takut sama BPK. Yang lebih parah, takut sama PKK dan Dharma Wanita. Suami kok takut sama istri? Banyak itu. Istri ya kebablasan, ya ini emansipasi kebablasan, demokrasi kebablasan. Kalau kebablasan serba tidak baik. Ayo truth direction, kembali ke tengah lagi. Istri jadi istri yang soleha, yang taat sama suami yang bisa jadi pemimpin, ya, ngimami bisa dan lain sebagainya. Tidak usah saling menyalahkan. Ya. Mohon maaf, ada istri yang pengajiannya saben hari, suaminya ya mohon maaf sholatnya masih kadang-kadang masih tidak lengkap dan lain sebagainya. Itu harus bijaksana istrinya. Pak, bapak kan pemimpin rumah tangga, monggo imami. Ada juga yang gini, tambah nyakitkan suaminya. Bapak ini apa dia? Sholatnya tidak lengkap. Ibu ini loh ngaji terus, bendino, seminggu 7 kali ngaji, fasih. Bapak sekarang makmum aja, aku sing imam. Ngawur. Ini kebablasan. Nggak boleh, meskipun suaminya apapun kondisinya harus memberi support. Itu ya. Nanti kita lihat, kita tidak usah saling menyalahkan, introspeksi diri masing-masing, tapi saya melihat alhamdulillah ini auranya aura surgawi. Auranya. Tidak ada yang ngamuan, tersinggungan, itu tidak ada. Itu rendah. Orang yang tersinggungan itu rendah. Ya, makanya akhlak yang tertinggi adalah wal afina anin nas, pemaaf. Kalau panjenengan ini kenapa wajah-wajah bersyukur? Karena wajah-wajah surgawi, kenapa? Karena penuh syukur. Alhamdulillah. Orang bersyukur ini wajahnya antioksidannya meningkat. Itu penangkal kanker, stroke, diabetes, itu hanya senyum. Makanya Rasulullah itu ahli senyum. Senyum itu pada waktu anak-anak senyum tertawa itu 400 kali per hari. Setelah tua dewasa tinggal 15 kali per hari. Lebih banyak marahnya. Senyumnya 15. Jadi 385 itu hilang. Makanya cepat tua, cepat kena stroke. Cepat sakit-sakitan. Karena stres terus, radikal bebas itu selnya cepat tua. Tanya orang-orang yang usianya panjang umur, dia biasanya ibadahnya khusyuk, istiqomah, senyum, mengalah, dia happy, bahagia, suka sedekah, ya. Itu lihat sehari-harinya. Jangan lihat batuknya. Kadang-kadang orang lihat batuk ireng, sholatnya api, belum tentu, mungkin bar ketatap. Perilakunya ini loh, sama tetangganya care, sesama umat Islam selalu melindungi, selalu merangkul, bukan saling menjelekkan dan lain sebagainya. Ini sehari-harinya. Saya ini di bidang paliatif. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Makanya orang yang ngaku bertakwa, beriman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau orang kaya memberi sedekah, wajar, wong dititipi banyak. Ini gajinya pas-pasan, outsourcing, pegawai rendahan, tapi dia selalu sedekah. Untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk sekolahan-sekolahan dan lain sebagainya. Allah ini, wong pas-pasan kok masih memikirkan orang stop. Ya, itu yang Allah ngacungi jempol. Nah sekarang yang banyak kaya tambah pelit kadang-kadang, tambah hitung-hitungan. Makanya kena penyakit, dia sukses tapi tidak bahagia. Rumahnya 3, mobilnya 3, tapi dia kena stroke. Jadi yang nyetir mobilnya sopirnya, dia naik geledekan di sebelahnya. Kenapa? Ya, kadang-kadang sedekahnya kurang, pelit, hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Panjenengan nafasnya di stop 10 menit aja, tidak usah 1 jam, 10 menit tidak nafas, kik, budal saudara, budal saudara. 10 menit, tidak usah sampai 1 jam. Makanya kalau napas pun ya bersyukur.
Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Ini gerakan semua ini. Alhamdulillah. Bibirnya ditanyakan, untuk apa mulutmu? Untuk bersyukur ya Allah. Untuk mendoakan teman saya. Untuk memberi pencerahan kepada. Gitu. Untuk apa mulutmu kadang-kadang bisa? Untuk ngomeli istri saya. Untuk marah-marah. Untuk yang tidak benar dan lain. Ditanyakan semua. Makanya zikir dengan tangan kan enak. Tanyakan, untuk apa tanganmu? Untuk berzikir ya Allah. Kan bicara ini nanti. Untuk berdoa ya Allah. Untuk sedekah ya Allah. Untuk ngajar dan lain sebagainya. Tanyakan semua. Mari kita onceki satu-satu ya. Slide. Mas dibantu mas. Tak pikir otomatis ini. Mas. Mana masnya? Waduh. Saking sibuknya ya. Ya, monggo. Bisa ya? Tut. Nah. Ini sudah canggih ya. Alhamdulillah. Bersyukur masih diberi hidup. Kalau sudah mati bisa enggak berubah? Mempertanggungjawabkan kehidupannya. Yuk kita berubah menjadi lebih baik. Inama bu'iftu liutamima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus ke bumi untuk membenahi akhlak manusia. Akhlak bangsa Indonesia ini sedang diuji. Marinya kalau kita membenahi, ingin kualitasnya bagus, maka akhlaknya diperbaiki. Dan kalau sudah ngomong akhlak, tidak usah ngoreksi orang lain. Perbaiki diri kita sendiri, jadi toladan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Setuju ya? Tidak usah suka marah-marah pada istrinya. Nanti kalau diem, dua itu suara itu yang berbahaya. Makanya ibu-ibu kalau ngomeli suaminya sudah senden di tembok, ini jangan diteruskan, just stop aja, tinggal mumbul doa. Karena orang batin itu kolesterol jahatnya naik, LDL dan trigliserid. Makanya orang itu stres atau enggak dilihat LDL-nya, trigliseridnya. Kalau dia naik pasti stres. Ya, tapi kalau orang happy, syukur, senyum, ya, bahagia, sedekah, itu otak kanan. Otak kiri ini tersinggung, ngamuan, nggak cocok, egois, utang, itu otak kiri. Makanya kalau ada orang jalannya agak miring kiri, ini punya tanggungan dia. Yang bagus bagaimana? Balance saja. Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Kita tetap semangat kerja, ya, tapi bahagia. Orang kalau bikin rezekinya banyak, baiklah dengan semua orang. Buat networking yang banyak. Rezeki itu tidak ada turun dari langit, tidak ada. Pak, tolong tampani 1 juta, tidak ada. Mesti lewat orang lain. Kalau kita baik dengan orang lain, bisa menerima pendapat orang lain, pasti orang lain ngasih semuanya. Makanya itu jangan membenci, tapi memuji. Jangan mengejek, tapi mengajak. Jangan memukul, tapi merangkul. Jangan menghujat, tapi mendekat. Jangan destruktif, tapi inovatif. Jangan membentak sama orang, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Ini akhlak, ini attitude. The power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of frame thinking, the power of actionnya seperti panjenengan pagi hari ini. Ndak kober ngoreksi orang lain. Small mind, discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event, pikiran biasa membicarakan saudara kita yang butuh bantuan, sekolahan yang mau didirikan seperti nanti ada gedung PAUD yang akan dibangun di sini, itu spektakuler itu. Bagaimana kita memikirkan bisa membantu untuk mewujudkan gedung itu dengan segera. Yang ketiga adalah great mind, discuss idea. Bagaimana jamaah subuh ini bisa istiqomah, bisa mengajak keluarga, bisa mengajak teman-teman dan lain sebagainya. Itu pikiran-pikiran besar itu. Ya. Maka Allah akan membukakan rezekinya dari bumi dan langit. Masih diberi kepercayaan menjadi istri yang baik, suami yang tanggung jawab. Sekarang banyak perselingkuhan. Dikasih rezeki sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Banyak itu, orang selingkuh itu mesti larinya 4, kalau enggak jantung, kanker, stroke, diabetes, pasti. Kenapa? Karena dia pasti menipu. Makanya jangan coba-coba menyakiti istri, anak, dan lain sebagainya. Kalau ada suami yang sukses,
pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mendukung, memberi support. Tapi kalau ada istri yang sukses, pasti ada suami yang stres. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Saya ini 20 tahun dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Makanya saya lihat auranya panjenengan ini sepintas. Saya kalau praktek jarang pakai stetoskop. Saya lihat gini dok sudah kelihatan. Bukan saya dukun paranormal, bukan ya dokter biasa. Tapi saking lihat wajahnya itu sudah kelihatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lihat bibirnya kecil, dah ini mengkeret, kakek utang sama. Kok ngerti Pak Agus? Lah bener tak enggak? Bener Pak Agus, bener. Tapi aku tul-tulen Pak Agus. Periksaan Pak Agus, cek mantep aku. Ya tak periksa. Suara jantung orang yang normal. Selalu bersyukur kepada Allah. Selalu baik kepada semua orang. Tidak ada musuh dalam hidupnya. Dan dia suka sedekah. Ahli menolong orang lain. Maka suara jantungnya pasti seperti jarum jam. Nah orang ini tak tempel notek langsung jelas ini berbahaya, masalah ini jelas. Hati-hati sekarang lagi banyak suara jantung yang namanya aritmia, dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Dredeg-deg hilang, dredeg-deg ketemuan langsung mati. Jadi gampang, tidak usah sulit. Orang yang keluhannya sering di kepala, orang itu tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan. Itu keluhannya di kepala. Kebanyakan begitu. Ngapain? Coba terima pendapat orang lain, happy. Apalagi dipuji, rezeki yang datang. Nerima happy, dipuji dia, rezeki datang. Dia seneng. Pak kalau ada masalah begini bagaimana? Oh begini, cocok aku dengan idenya. Pak dengan itu idenya mesti bagus. Besok dibawakan bakso, lontong, gedang goreng. Karena dipuji. Coba salah, nggak bisa, ngawur itu. Besok nggak ketemu lagi. Ketemu aja nggak mau nyapa. Karena dia egois. Egois itu sifatnya iblis. Makanya kalau ada orang egois jangan didebat. Diemkan aja. Nanti bunyi sendiri. Apa yang nikmat Allah tidak pernah putus segalanya. Makanya jangan sekali-sekali ngomong wah aduh nikmatnya dikurang. Orang tidak bisa kentut 1 minggu sakit tidak perutnya. Kadang-kadang kita kentut lupa bersyukur. Yes, gitu diem aja. Yes. Alhamdulillah, loh bersyukur. Suatu saat nanti bisa kentut lagi. Ya, orang tidak bisa berak aja perutnya sampai. Ya, kita pulang dari berak kadang-kadang. Zaman galau, hati-hati. Banyak orang mengeluh pertengkaran, fitnah, keluhannya cemas, gelisah. Hati-hati kita masuk dalam 2 global. 1 global stres, tapi untuk jamaah Salahuddin ini insya Allah masuk dalam global sukses. Banyak orang mulai sulit tidur, ada ya, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun, tidak bisa tidur lagi, itu biasanya yang mendekati pensiun. Gejala post power syndrome. Tapi ada juga yang tidurnya sore, bangun-bangun menjelang subuh, biasanya orangnya agak gemuk, itu tanda-tanda kuareken. Stop galau, jangan galau. Ya, ibu-ibu semua jangan galau. Rezeki, orang sulit rezeki, orang itu pelit, nggak mau sedekah. Kalau sedekah pasti rezekinya banyak. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Tidak ada ceritanya orang kok ahli sedekah, suka bantu orang, kok sakit-sakitan rezekinya tidak ada, tidak sukses. Tidak ada. Pasti dia sehat, pasti dia. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala, termasuk sakit. Ya, stop galau.
God always listening and understanding. Allah tahu apa yang ada di hati kita, ucapan kita, perilaku kita, semuanya terekam dan balasannya persis sama. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada yang cemas was-was, cepat istighfar, ya. Tambah sholat malam seperti tadi sudah dilaksanakan, ya. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ini anjuran Rasulullah pada waktu Rasulullah dikonsuli oleh beberapa sahabatnya tentang kondisi banyak penyakit, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Saran Rasulullah, perbanyak baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Saya mohon ampun kepada Allah yang agung, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, wahai zat yang hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu Allah saya minta tolong. Dijauhkan dari bencana, menghilangkan sifat-sifat buruk dan membuka aura kita. Kenapa kadang-kadang ibu-ibu kalau bicara tidak diturut sama anaknya? Karena auranya masih aura setan. Kalau perbanyak istighfar, zikirnya, mengajinya, auranya cerah, pasti nurut, ya. Di samping anak sekarang kalau tidak nurut itu kenapa? Karena memang dulu mungkin ibunya tidak nurut kalau dibilangi orang tuanya. Kedua, anak sekarang jarang yang minum ASI sampai 2 tahun. 3 bulan, 6 bulan ganti susu kaleng, susu sapi. Makanya tingkahnya seperti sapi. Dipanggil mendelik, dibentak minggat. Disuruh jawabnya, mulai sudah memang sapi. Anak itu diminumi susu kuda liar, jangan diharap pulang, ngeluyur air. Ya, itu ibu-ibu tahu harus punya. Makanya ngobati itu harus kausa, penyebabnya apa? Makanya orang sakit ditambah istighfar, dzikir, ke masjid jamaah, ya pasti baik. Pasti baik. Tapi kalau dendam, marah, nggak cocok, tambah blunder. Makanya orang sakit kalau dia mengeluh maka akan tambah berat. Tapi kalau dia sadar, istighfar, dia berubah, maka akan tambah bagus. Ya. Manfaat dahsyatnya istighfar, menggembirakan Allah, dicintai Allah. Setan putus asa. Di Indonesia ini banyak setan yang ingin pensiun dini. Kenapa? Karena manusianya banyak yang jadi setan sudah, ya. Jadi dia tidak ada tempat lagi sehingga pensiun dini aja, ya. Ini hatinya. Tidak zamannya mengeluh, tidak zamannya bersedih, tidak zamannya malas-malasan, tidak zamannya bertengkar, berputus asa galau. Waktunya kita bangkit, introspeksi diri, semangat lagi, kerja keras, kreatif, inovatif, dan meraih sukses insya Allah di dunia sampai di akhirat. Amin. Coba tagline-nya tadi apa? Subuh berjamaah, ya. Subuh berjamaah dari masjid kita bangkit, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya. Nah, itu semangat, itu auranya positif, ya. Keluarkan antioksidannya, keluar semuanya. Kita masuk namanya global competition, maka SDM-nya harus handal, berkualitas. Yang kedua harus berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, sopan santun, bagus, menghormat orang, ya. Jangan lihat titelnya. Kalau orang titelnya banyak, dia suka menjudge orang, suka menyalahkan orang, tidak mau menerima pendapat orang lain, tersinggungan, itu titelnya beli, sekolahnya itu beli. Tapi kalau orang titelnya banyak, dia tambah hormat, sama tukang becak dia menghargai, sama semuanya dia menghargai, orang tua sama anak-anak dia dekat. Bagus. Hanya jangan lihat SHBKI, AKMS, BKKBN. Sekolahnya kapan? Cukup S1, tapi dia sopan santun dengan orang, menghargai orang. Wah, akhlak mulia itu, luar biasa. Ya, jangan terlalu heran dengan titel banyak itu, ya. Dan berkarakter marketable. Beriman, bertakwa nomor 1, ya. Dan yang penting umat Islam ini harus selalu sehat, jangan sakit-sakitan, berilmu. Kata Rasulullah, kalau pengen sukses di dunia dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu, pengen sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Makanya belajar. Makanya jangan selalu gampang menyalahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar. Dia langsung ngomong, belajar dulu, baca dulu. Jangan kamu, ilmunya itu luas sekali. Makanya orang harus
tambah merunduk. Makin ilmunya banyak makin takut. Saya itu sama mahasiswa saya kadang-kadang gini, mahasiswa saya gini, saya tambah gini lagi. Loh, saya kan belum tentu lebih pintar daripada mahasiswa saya. Wong sekarang sudah canggih kok. Tapi saya memasukkan budi pekerti, akhlak mulia. Itu yang penting. Kalau ilmu sudah luas, kalah kita mau buka di mana-mana aja bisa. Kamu hebat, mudah-mudahan kamu jadi orang yang sukses melebihi saya. Dan itu mudah-mudahan murid-murid saya jadi profesor, meskipun gurunya jadi kompresor, kan yang penting sama sornya aja. Yang penting umat Islam itu harus tahan banting. Jadi rukun seperti ini aja, apalagi menolong, saling menolong, wes itu top itu sudah. Bukan saling gontok-gontok, tukaran. Makanya ada orang Islam tawuran, waduh wes sedih. Allahu Akbar dikepruk, yang dikepruk ngomong astagfirullah. Padha koncone dhewe keprak-keprukan. Rangkul. Ayo, kamu ada masalah apa? Apa yang bisa saya bantu? Itu loh. Jadi mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada orang lain, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Ojo mental broker seperti sekarang ini banyak. Nggak mau kerja keras pengen dapat banyak, impossible. Nggak barokah. Malu sama Allah. Rasulullah itu ngajak kerja keras. Kalau hasilnya dari kerja kerasnya ini ada rezeki, itu pun tidak dimakan semua, ada titipan untuk orang lain, sedekahnya, zakatnya dan lain sebagainya. Itu hasil dari jerih payah kita, harus dikeluarkan untuk orang lain, memikirkan orang lain. Social intelligence, kepedulian sosialnya, itu besok tamu Allah pertama kali. Selain beriman dan bertakwa, dia suka menolong orang lain. Harta dari kita itu untuk sebagian orang lain. Apalagi orang yang suka makan hartanya orang lain. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Islam itu luar biasa, mulia, indah dan lain sebagainya. Tapi kita lemah dalam aplikasinya. Makanya kita aplikasikan sekarang ini. Tahan banting, kerja keras, semangat tapi ikhlas. Ada rezeki alhamdulillah, enggak ada, itu sedekahku. Betul? Kadang-kadang sudah ditambahi aja, selisih 1.000, 5.000 eker-ekeran. Ayo, senior. Kepala bagian, enggak bisa. Kalau saya dapat alhamdulillah, enggak ada, itu sedekahku, ikhlas. Ikhlas itu tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi Rabbi. Makanya orang ikhlas itu seperti orang buang air besar. Begitu plung, tidak usah dicari lagi. Ini mau onde-onde loro nang ndi? Bakso 2 kok hilang kabeh, itu tidak ikhlas. Panjenengan kalau buang air besar ikhlas enggak? Jangan dicari lagi loh Pak. Plung terus dicari. Ciri orang bertakwa dermawan, tidak gampang marah. Maka kita lihat nanti kalau panjenengan memang ngaku bertakwa, insya Allah ada program pembangunan PAUD ini mudah-mudahan bisa segera terbangun. Tidak gamuan, ya, pemaaf. Bibirnya juga lebar. Kalau bersyukur kan lebar. Alhamdulillah ini bersyukur. Pemaaf itu bibirnya juga lebar. Pak, mohon maaf ya saya ya. Sama-sama nggak apa-apa. Nah. Jadi umat Islam yang bibirnya kecil itu tidak bagus, cerewet. Dari bibirnya aja sudah kelihatan ya. Kalau dia ini, kalau lebar bersyukur terus, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pekerjaannya bagaimana? Alhamdulillah. Gimana Bu pekerjaannya? Alhamdulillah, sulit. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Itu pentingnya jangan suka meremehkan orang lain, siapapun itu. Dengan tukang beca, dengan orang Bambung, belum tentu kita lebih baik dari mereka. Dari apa? Takutnya kepada Allah. Dari apa? Rasa bersyukurnya. Mereka kadang-kadang makan sehari sekali, sudah alhamdulillah, sudah seneng. Kita ini 3 kali kadang-kadang kurang. Betul?
Makanya kemarin ketemu ibu-ibu, Bu, ibu kok tambah gemuk sekarang? Masa sih Pak Agus, wong saya makannya ndak teratur. Lu ndak teratur kok tambah gemuk? Kadang-kadang 6 kali, 7 kali. Paradigma sehat mencegah sakit, jangan lupa cek tensi. Umat Islam harus sehat. 1 bulan sekali, syukur kalau seminggu sekali bagus ya. Sepedaan boleh ya. Ini nguatkan jantung dan sendi-sendi ya. Yang penting jalan kaki, aerobik, sholat itu olahraga yang nomor 1 ya.